Ya, shalom teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan bagaimana cara bidak kuda atau kuda itu melangkah dalam suatu permainan catur. Nah, perlu diketahui bahwa kuda adalah salah satu bidak yang paling unik dan salah satu bidak yang bisa memulai suatu pembukaan dalam permainan catur. Nah, di sini ada contoh papan catur dan bidak-bidaknya. Di sini coba kita lihat. Kuda di sini bisa melangkah terlebih dahulu tanpa harus membuka pion atau menjalankan pion dahulu baru bisa menjalankan bidak yang lainnya. Nah, ini kalau tidak percaya karena apa? Karena kuda memiliki spesialis untuk melompati bidak yang lain. Nah, nih kalau kita ingin menggerakkan bidak yang lain, kita harus membuka pion dahulu. Nih pion yang seperti ini, pion-pion ini itu kita harus buka terlebih dahulu, jalankan untuk bisa membuka lajur. Nih lajur peluncur, dia bisa bergerak ke sini ataupun bergerak sini. Nah, tapi itu ntar kita bahas di video yang lain karena di sini kita ingin berfokus kepada kuda dahulu. Langsung saja. Nah, perlu diketahui bahwa kuda selalu melangkah membentuk huruf L. Jadi L-nya itu bagaimana? L-nya itu pada saat kuda melangkah itu 2 langkah ke depan, 1, 2, lalu 1 langkah ke samping. Mau ke samping kanan boleh, ke samping kiri boleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada catatan nih. Tips buat kalian yang masih bingung. Kuda itu ketika kita memiliki kuda yang terletak pada petak putih. Nih, petak putih nih. Ini kan kuda berada pada petak putih. Nah, kalau di sini kan sekarang kuda berada pada petak hitam. Nah, kalau kuda kalian berada pada petak putih, maka langkah selanjutnya ketika kuda itu melangkah, maka akan mendarat pada petak berwarna hitam atau berwarna gelap. Tidak percaya? Nih, coba ya tuh. Kuda tidak bisa melangkah ke sini, nggak bisa melangkah ke sini, ataupun ke sini. Nah, kuda itu selalu melangkah L dan pasti ketika kuda itu pada petak putih, maka selanjutnya akan ada pada petak hitam. Begitupun sebaliknya nih kalau tidak percaya nih. Kuda melangkah, misalkan aku mau ke sini. Nah, berarti kuda 2 langkah ke depan, 1, 2, kemudian 1 langkah ke samping. Set. Oke. Kemudian mau ke petak lain, mau ke petak ini. Nah, jadi kuda ini bisa melangkah sesuai keinginan kalian. Asalkan dengan catatan itu kita harus membentuk huruf L seperti ini. Nah, ini nih aku tunjukin petak-petak yang bisa dituju pada kuda putih yang ada petak putih ini, yang ada pada petak putih ini bisa ke sini, bisa ke sini, ke sini, kemudian ke sini, 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 lalu ke sini. Nah, ini ya bisa dilihat selalu membentuk huruf L, polanya huruf L. Ini 1, 2, samping. 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 Nah, begitupun seterusnya. Kemudian kalau ada pada petak hitam bagaimana? Nah, kalau ada pada petak hitam, itu kuda yang ada pada petak hitam pasti akan melangkah pada petak yang terang. Tidak percaya? Nih, coba kita lihat. Coba nih ada kuda yang ada pada petak hitam. Ini akan kita langkahkan. Nah, pasti langkah selanjutnya itu ada pada petak yang berwarna terang. Seperti yang tadi dibilang, 2 langkah ke depan, 1, 2, kemudian 1 langkah ke samping. Set. Atau 1 langkah ke samping kanan. Set. Nah, kalau kalian kesulitan saat melangkah atau masih bingung, kalian bisa bermain pada platform lichess.org untuk membuat kalian bisa lebih paham ke depannya karena di sini sudah ada tujuannya gimana. Misalkan kalian ingin melangkah kuda. Nah, ini bisa terlihat petak-petak yang bisa dituju oleh kuda. Oh, misalkan aku mau gerakin kuda ini. Nah, petak yang yang akan dituju itu bisa petak ini,
ini, lalu ini. Jadi kalian bisa dengan mudah gitu mengetahui, apalagi kalian yang masih baru belajar bagaimana cara kuda melangkah, itu nantinya akan sangat terbantu oleh platform lichess.org. Nah, sekian penjelasan tentang bagaimana cara kuda melangkah. Kurang lebihnya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.